Nah, yang merusak hubungan harmonis kita dengan Tuhan adalah cara kita sendiri, sistem kita sendiri yang selama ini kita gunakan itu tadi. Dan selama kita selalu berbisnis sama Tuhan, selama kita selalu berpolitik sama Tuhan, maka selama itu, bahkan menggunakan wahyu panca gaib sekalipun, tetap tidak akan bisa berwahyu pancalaku. Karena wahyu pancalaku itu bukan bisnis. Wahyu pancalaku itu bukan politik. Wahyu pancalaku atau iman yang tak lain dan tak bukan adalah sikap dan sifatnya wahyu panca gaib. Itu sendiri adalah kesadaran. Dan kesadaran ini bukan bisnis. Juga bukan politik. Berbisnis kesadaran, menjual belikan kesadaran, mempolitiki kesadaran, atau berpolitik kesadaran, siap-siap saja untuk hancur. Siap-siap saja untuk hancur. Tentang ini, satu hal yang perlu kita ketahui. Satu hal yang harus kita garis bawahi. Satu hal yang harus kita tarik benang merahnya. Bahwa ketulusan atau kepolosan hubungan kita dengan Tuhan itu adalah maha dahsyat, Mas. Maha dahsyat. Melampaui segalanya. Melampaui segalanya. Jadi, tidak perlu meminta. Apa yang diminta? Siapa yang dimintai? Yang meminta siapa? Tidak perlu memohon. Apa yang dimohon? Yang memohon siapa? Yang dimohon siapa? Jadi, benang merah yang harus kita ambil, satu hal yang harus kita ambil, yang harus kita ketahui. Kalau mau patrap samadhi saja. Lakukan saja patrap samadhi. Tidak usah berpikir, tidak usah membatin, tidak usah bertujuan itu ini. Lakukan saja patrap samadhi. Kalau dalam bahasa awamnya,
Kalau mau berdoa, berdoa saja. Kalau mau sembahyang, sembahyanglah saja. Tidak usah mengharap, tidak perlu berharap, apalagi sampai meminta atau memohon. Lakukan saja apa yang menjadi tugas kita dengan baik. Lah, pemicu sehingga kita menggunakan sistem bisnis atau dagang atau jual beli sampai berpolitik adalah di bagian ini. Di bagian ketakutan-ketakutan kita terhadap Tuhan. Dikiranya kalau tidak meminta, Tuhan tidak memberi. Ini loh yang menjadikan kita berbisnis selama ini. Dianggapnya kalau tidak memohon, Tuhan tidak tahu. Dikiranya kalau tidak dipolitiki, Tuhan tidak kasihan sama kita, tidak cinta sama kita. Agar supaya Tuhan cinta sama kita, maka dipolitiki. Agar supaya Tuhan tahu kondisi kita berbisnis. Kita melakukan penawaran-penawaran, transaksi jual beli, supaya Tuhan tahu. Supaya Tuhan mau memberi. Ini loh yang menjadikan kita selama ini berbisnis dan berpolitik kepada Tuhan. Lah benang merah ini yang harus panjenengan tarik. Hal ini yang harus panjenengan ambil. Bahwa yang dimaksud Tuhan itu adalah maha segalanya. Dan segalanya tentang Tuhan itu ada di dalam diri kita, bukan di luar diri kita. Jadi kalau harus dibahas, andai saja harus meminta, maka mintalah kepada dirimu. Kalau harus meminta. Kalau harus memohon, maka memohonlah kepada dirimu. Jangan ke selain dirimu. Sebab Tuhan maha segalanya. Dan segalanya atas Tuhan itu ada di dalam diri kita. Lah kalau Tuhan maha segala, Tuhan maha segalanya, dan segalanya tentang Tuhan ini ada di dalam diri kita. Nah, terus apa yang kita mohon? Yang kita minta apa? Yang kita takuti apa? Segalanya tentang Tuhan itu ada di dalam diri kita, bukan di luar diri kita. Jadi, kalau kita butuh sesuatu, ambillah di dalam dirimu. Tak perlu memohon, tak perlu mencari. Tapi saya tidak tahu, Pak Web, maka galilah rasa yang meliputi seluruh tubuhmu. Di dalam tubuhmu ada firman Tuhan.
yang bisa menjamin jiwa raga, dunia akhirat, hidup dan matimu. Kalau tidak mau, ya selama itu tidak akan tahu. Apa yang ada di dalam dirinya itu tidak akan tahu. Sehingganya mencari-cari keluar diri. Maka apapun yang ada di luar diri itu adalah mahkota mayangkara. Lambang bayangan semu. Bayangan semu dicari, diraba, dikejar, ya capek. Jadi untuk panjenengan, selama berlatih pengkajian ini, jangan ngejar target ya. Jangan ngejar target. Slow saja, natural saja. Kalau sampai ngejar target, targetnya kan di dalam diri. Mau dikejar bagaimana? Toh targetnya diri. Kiblatnya diri kita. Kalau harus bertujuan, maka tujuannya adalah diri kita sendiri. Kalau harus mengejar, maka yang kita kejar itu adalah diri kita sendiri. Kalau harus bermohon, apa yang kita mohon itu ada di dalam diri kita sendiri. Nah, itu. Siap, jenengan merubah diri tentang hal itu. Kira-kira jenengan betah tidak? Kira-kira panjenengan betah enggak? Berdoa, tapi tidak dengan sistem bisnis. Tidak jual beli doanya itu. Betah enggak kira-kira? Melakukan patrap samadhi, tapi tidak jual beli, tidak berbisnis di situ. Betah enggak? Betah. Maka panjenengan akan berhasil mencapai kesucian jiwa. Kalau panjenengan betah, maka panjenengan akan berhasil mencapai kesucian jiwa. Dan ketika panjenengan berhasil mencapai kesucian jiwa, di situ panjenengan akan tahu bahwa di luar diri itu nggak ada apa-apa nggak ada. Karena semuanya ada di dalam diri. Nanti panjenengan akan membuktikan sendiri. Tapi panjenengan harus betah. Betah berkomunikasi dengan Tuhan tanpa sistem bisnis atau politik. Benar-benar diam, berserah diri. Kesimpulannya, mungkin panjenengan pernah menyimak saya melalui konten di Putra Romo Channel YouTube. Tobat atau bertobat yang keluar kata-katanya dari mulut saya. Itu bukan tentang karena panjenengan pernah menyembelih ayam, bukan tentang itu, bukan pertobatan tentang itu. Mungkin panjenengan pernah berselisih paham dengan teman, bukan tentang itu tobatnya. Tobat atau bertobat yang saya maksud adalah berhenti berbisnis dengan Tuhan, berhenti berpolitik dengan Tuhan. Karena selama kita berbisnis dan berpolitik dengan Tuhan, maka selama itu kita akan bergelut
dengan masalah-masalah dan karma. Yang semuanya itu tidak akan pernah ada habisnya. Ujung pangkalnya tidak ada. Sampai mau bertobat. Sampai mau menghentikan bisnis itu, sampai mau menghentikan politik itu maksudnya. Dan ketika kita bersedia menghentikan bisnis kita dengan Tuhan, bersedia menghentikan politik kita dengan Tuhan, maka pada saat itulah Tuhan ada di depan panjenengan untuk bersiap-siap manunggal. Kemana engkau menghadap, disitulah wajahku. Jika bisnis dan politiknya dihentikan. Kalau tidak segera dihentikan, kita akan selalu bermain akal, akan selalu bermain politik terus. Untuk bisa selalu berbisnis dengan Tuhan. Kalau tidak segera dihentikan, maka selama itu kita akan terus berpolitik agar supaya tetap bisa berbisnis dengan Tuhan. Tuhan Maha Kaya. Dia tidak akan pernah kehabisan modal untuk membeli barang jualan kita. Nah, kita akan mengalami kekurangan jualan. Karena apa yang kita jual itu ada masa-masanya. Nah, ketika masa-masa yang kita jual ini lagi krisis, kita akan bermain politik lagi, beralih. Yang kita jual ini beralih lagi. Dan ini terus seperti itu. Semisal contoh, saya berbisnis dengan Tuhan dengan jual beli sayur mayur. Nah, sayur mayur ini kan ada musimnya. Lah Tuhan, modalnya Tuhan nggak ada musimnya. Nah, sayur mayur yang kita jual itu ada musimnya. Kalau lagi musim lancar. Tapi kalau sedang tidak musim, kita mau cari sayur mayur di mana? Kalau enggak muter politik, kita enggak dapat dagangan kan untuk dijual sama Tuhan. Nah, itu akan seperti itu terus. Akan seperti itu terus jika tidak segera dihentikan. Jadi kasihanilah diri panjenengan sendiri. Karena pada saat-saat tertentu panjenengan akan kehabisan dagangan. Jadi kasihanilah diri panjenengan sendiri. Kalau Tuhan yang membeli, tidak akan kehabisan modal. Ibadahnya ibadah bisnis, imannya iman politik, itu saja harus diketahui banyak orang. Itu saja harus diketahui banyak orang. Jika tidak ada yang mengetahui, gengsi, malu. Nah, bentuk ibadah apapun model seperti itu, bentuk keimanan apapun jenis seperti itu, walah ya seperti yang selama ini kita saksikan dalam kehidupan dunia ini, yang terjadi di sana sini seperti itu hasil bisnis sama Tuhan, hasil politik sama Tuhan itu.
Yang tidak ikut berbisnis, yang tidak ikut berpolitik, jadi ikut-ikutan mendapat dampaknya. Ini harus dihentikan. Paham kemana arah pembicaraan saya nggih? Paham ya? Nah, apakah boleh dikatakan bahwa itulah namanya tauhid murni? bisa. Tapi itu terlalu sederhana. Saya tidak suka yang sederhana-sederhana itu, saya tidak suka. Saya sukanya itu melebihi langit tingginya. Itulah yang disebut tauhid hidup. Ya, karena tauhid itu adalah hidup. Hidup itu adalah tauhid. Jadi hidup itu asli. Hidup itu murni. Hidup itu polos. Asli, murni, polos, natural. Bisa paham, Pak? Bisa paham? Ya. Coba barangkali punya pertanyaan? Itu Pak, itu kan Asmaul Husna itu. Maaf ya kalau saya salah. Asmaul Husna kan banyak nama-namanya itu. Ya, 99. Ya, 99 itu. Nah, itu yang saya tangkap yang kan ada namanya Romo, dan ada yang Tuhan yang memberi Romo itu. Nah, yang Romo itu namanya siapa yang ada yang dalam 99 ini? Apakah itu Romo atau Tuhan yang satu itu? Iya, yang ke-100. Ya. Ya. Yang ke-100. Jadi Romo yang dimaksud itu bisa diposisikan di yang ke-100. Ya, Romo itu bisa diposisikan atau bisa dimasukkan yang ke-100-nya. Tapi Romo itu bukan utama. Ya. Karena Romo itu ada yang lebih tinggi gitu. Iya. Ada yang lebih tinggi. Iya. Ada yang lebih tinggi. Yaitu Kanjeng Romo Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono. Itu yang lebih tinggi dari Romo. Jadi 100 nama ini adalah milik Kanjeng Romo Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono. Iya, ya. Jadi kalau Asmaul Husna yang 99 itu arti standarnya seperti itu kan? Nah, kalau Romo arti standarnya adalah roh 5 atau 5 ruh. Romo berarti bukan, Romo berarti masih ada yang lebih tinggi lagi gitu loh. Karena Romo adalah roh 5 atau 5 ruh gitu. 5 ruh. Dikarenakan 5 ruh ini tadi sudah manunggal, maka disebut sebagai Romo. Roh mono atau roh tunggal.
Kenapa disebut roh tunggal? Karena sudah manunggal kan? 5 roh ini sudah manunggal tersebut jadi roh mono, roh tunggal. Sudah tidak 5 lagi. Sudah enggak 5 lagi. Ya, sudah tidak 5 lagi. Menjadi roh tunggal. Lah, roh tunggal inilah yang dimaksud sebagai Roh Kudus atau Roh Suci atau ruhnya Tuhan atau ruhnya Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cakrosemana. Maksud? Ya. Namun, kenapa kalau sesuatu kita nyebutnya Romo, kok tidak Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cakrosemana yang disebut gitu loh. Ya. Kenapa kalau sedang sesuatu kok yang kita sebut adalah salah satu dari Asmaul Husna ini? Kok tidak yang dinamai gitu loh. Karena yang bisa berhubungan dengan Tuhan adalah ruhnya Tuhan. Yang bisa berhubungan dengan Tuhan adalah ruhnya Tuhan. Selain ruh Tuhan tidak bisa. Putra itu Romo ya? Romo itu putra. Oh ya bukan toh. Romo kok putra? Itu rendah banget putra itu. Ini kita sedang berbicara Romo, sedang berbicara Tuhan, bukan sedang berbicara putra. Ya, kalau putra itu makhluk. Ya. Paham, Mbak? Nah. Kenapa? Ketika kita sesuatu yang kita sebut kok Romo atau salah satu dari Asmaul Husna, kok tidak yang sang empunya gitu, ya kan? Kok tidak sang empunya langsung? Kenapa harus melalui salah satu Asmaul Husna atau melalui Romo? Karena yang bisa berhubungan dengan sang segalanya ini adalah ruhnya sang segalanya. Yang bisa berhubungan dengan Tuhan adalah ruhnya Tuhan. Selain ruhnya Tuhan itu sendiri tidak bisa. Lah di sini ada kesimpulan. Ketemu nggak kesimpulannya? Ya, hidup itu Pak. Itu bukan kesimpulan. Dengan penguraian ini, di sini ada kesimpulan. Lah panjenengan bisa mendapatkan kesimpulannya enggak? Kesimpulan ini sudah saya bahas tadi. Ayo, ketemu enggak kesimpulannya? Itu bukan kesimpulan. Enggak. Enggak. Iya itu termasuk bagus, tapi bukan kesimpulan yang saya maksud. Ini kesimpulannya itu jenengan dapat enggak kesimpulannya gitu. Dengan penguraian tadi, ini kan ya. Kenapa? Ketika kita mengalami sesuatu yang kita sebut kok Romo, yang kita sebut, yang kita gunakan kok Asmaul Husna. Kenapa enggak langsung saja kepada sang empunya gitu loh? Kok harus melalui Asmaul Husna atau harus melalui Romo? Nah, berarti di sini kan ada kesimpulan nih. Karena yang bisa berhubungan dengan Tuhan adalah ruh Tuhan. Selain ruh Tuhan tidak bisa berhubungan dengan Tuhan. Nah, di sini ada kesimpulan nih. Kesimpulannya dapat enggak jenengan? Tadi udah saya bahas kesimpulannya. Berarti yang apa namanya? Yang bisa melapor itu segala kesempatannya ke Romo sendiri. Iya. Iya. Ya, kesimpulannya apa coba? Dapat enggak? Kalau manunggal ya itu udah pasti. Ketika sesuatu ini tadi loh, ketika mengalami sesuatu ini loh, berarti kesimpulannya apa?
tahapannya harus melalui itu. Ulang. Kenapa ketika kita mengalami sesuatu yang kita sebut adalah Asmaul Husna atau Romo, kok enggak langsung sang empunya saja? Kenapa harus melalui Romo? Kenapa harus melalui Asmaul Husna? Dikarenakan yang bisa berhubungan dengan sang empunya tadi adalah ruhnya sang empunya. Yang bisa berhubungan dengan Tuhan adalah ruh Tuhan. Selain ruh Tuhan, tidak bisa berhubungan dengan Tuhan itu. Nah, kesimpulannya berarti kalau kita mengalami sesuatu, apa coba? Ya mintanya ya sama Romo itu, tidak salah kebutuhan. Iya, bagus. Tapi kurang jelas lagi. Coba gimana? Ayo kesimpulannya gimana? Sampai sama hidup kita atau sama roh Tuhan. Nah. Bukan langsung hanya roh. Kesimpulannya berarti kalau kita mengalami sesuatu, kita harus menuju kepada Romo. Kalau kita harus meminta, berarti kita harus minta sama Romo, bukan sama Tuhan gitu. Harus sama Romo, harus sama Asmaul Husna gitu. Harus sama Romo, ya. Nah, tadi kan sudah saya bahas, toh. Apapun itu ada di dalam diri. Tidak ada sesuatu apapun yang di luar diri. Jadi, kalau mau minta, mintanya sama diri panjenengan sendiri, itu jelasnya seperti itu gitu loh, yang saya maksud itu. Kalau hidup kan masih rumit dengan mencernanya. Jadi kalau mau memohon, mohonlah kepada dirimu sendiri. Kalau mau meminta, memintalah kepada dirimu sendiri. Kalau mau berdoa, berdoalah kepada dirimu sendiri. Karena semuanya tentang Tuhan ada di dalam dirimu. Maksudnya? Artinya setelah kita mencapai itu suci, roh suci dengan raga itu murni. Bisa paham ya? Kalau diperhatikan bukan begini Pak Ibu. Bukan, iya. Kediri gitu. Kediri sendiri. Bukan tangannya ini jangan keluar gitu, tapi kediri. Ya, kediri. Kediri sendiri. Ya. Berarti kalau Tuhan kan Mas segalanya. Segalanya itu ada di pada diri kita. Apa bisa diartikan diri kita itu Tuhan? Tidak bisa. Tidak bisa. Nah, terus apa? Wadahnya Tuhan. Wadahnya Tuhan. Bukan Tuhan tapi wadahnya Tuhan. Bukan Tuhan tapi rumahnya Tuhan. Bukan Tuhan tapi alatnya Tuhan. Bukan Tuhan tapi tempat duduknya Tuhan. Berarti Tuhan ada di dalam setiap diri manusia. Bukan ada di dalam setiap diri manusia. Berarti Tuhan duduk di setiap diri manusia. Lah tempat duduknya? Nah, kalau diibaratkan tempat duduk. Nah, kalau rumah berarti Tuhan berteduh di dalam
diri manusia, bukan di dalam manusia. Bukan apa, manusia itu bukan Tuhan, tapi wadahnya. Penguraiannya, Tuhan adalah maha segalanya. Dan segalanya tentang Tuhan ada di dalam diri kita. Nah, berarti diri kita kan wadah. Wadahnya itu raganya ya, beda lagi. Diri. Oke, klik. Paham, Pak? Paham? Ada pertanyaan lagi, ada? Ada yang punya pertanyaan? Terkait dengan yang Pak Wei bilang tadi, yang tidak ikut berpolitik atau berbisnis itu bisa kena imbasnya, itu bisa diurai lebih jauh. Bagaimana maksudnya? Tadi kan juga sama Pak Wei, yang tidak ikut berpolitik maupun berdagang istilahnya itu bisa terkena imbasnya. Bagaimana bisa? Lah ketika di daerah panjenengan banjir, panjenengan enggak kena banjir. Oh. Iya, imbas itu. Iya. Ketika di daerah panjenengan ada gempa bumi, jenengan enggak kena gempa bumi. Awas sekti teman. Ya, walaupun selamat, tetap aja kena imbasnya kan. Tetap aja kena imbasnya, tapi jangan takut, tetap selamat. Oke, bisa paham? Oke. Selamat berjuang. Kadangan kita malam ini cukup dulu nggih. Kita sambung malam-malam berikutnya. Terima kasih dan tercerahkan kita semua.